Kenapa Nahdlatul Ulama dan Ahlussunnah wal Jamaah itu diikuti oleh kebanyakan orang Islam? Karena Ahlussunnah wal Jamaah mengedepankan perdamaian, mengedepankan kekompakan, mengedepankan kembali kepada Al-Quran dan hadis melalui madhab-madhab Islam yang muktabar. Mbah Hasyim Asy'ari menyebut ada madhab Syafi'iyah, ada madhab Hambaliyah, ada madhab Malikiyah, ada madhab Hanafiyah. Akidahnya Maturidiyah, Asy'ariyah. Ini madhab-madhab yang didirikan oleh ulama-ulama hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kawula hormati pengurus PCNU Sleman Romo Kiai Wiratno, ingkang kawula hormati Roe Suryah MWC NU Ngemplak Kiai Haji Junaidi, ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah MWC NU Ngemplak Kiai Haji Abdul Rahim, ugi ingkang tansah kawula taklimi pengasuh Pondok Pesantren Darussholihin Kiai Haji Muhammad Hanif. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Pada malam hari ini saya sangat gembira sekali. Tadi saya lewat di depan sini melihat ibu-ibu sedang dilantik. Saya lihat sepertinya sudah ada yang umurnya 56 tahun. Ada yang umurnya 60 tahun. Jenengan pinten, Bu? 58 tahun. Sing ngajeng-ngajeng mriki niki umur 17 tahun. Tapi nginjing teng swarga, Bu, teng swarga. Zaman riyen, Bu, wonten tiyang sepuh tuwek keklek sowan teng Kanjeng Nabi Muhammad, saya ini sudah tua seperti ini, mau ibadah sudah gak kuat, sholatnya paling duduk berdiri sudah tidak kuat. Kira-kira orang tua seperti saya ini bisa masuk surga atau tidak? Nabi Muhammad jawab, ngapunten Mbah, teng swarga mboten wonten simbah-simbah. Ngapunten Bu, teng swarga mboten wonten ibu-ibu. Lah terus pripun? Benjing aktivis-aktivis muslimat niku sing sepuh-sepuh niku sing mau dilantik niku teng swarga bakale dadi widodari enom ayu kinyis-kinyis. Dados kula wau ningali panjenengan sampun sepuh umur 58, umur 50 dilantik menjadi pengurus muslimat. Niku sing kula delok boten jenengan umur 58. Kula rasane ningali jenengan niku kados ningali nembe lulus SMA. Iki lho calon widodari sesuk ning akhirat iki lho. Ketoke ning kene tuwa, sesuk ning akhirat dadi enom. Amin ya robbal alamin. Saya sangat bangga sekali, sangat bahagia sekali karena NU ini diperkuat bahkan oleh ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Dan ini akan menjadi contoh bagi para banser, para ansor, IPNU, IPPNU. Jangan sampai kalah dengan ibu-ibu kita.
Jangan kalah dengan simbah-simbah kita yang sudah sepuh tapi masih khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Ini sangat jarang sekali ditemui di luar negeri. Jenengan cobi melampah-melampah teng Jepang, jenengan cobi melampah-melampah teng Amerika, pun sing cedak-cedak mawon teng Singapura, Malaysia. Yang namanya ibu-ibu umur 50 tahun ke atas ini hanya menikmati masa tua di dalam rumah. Tetapi warga NU sepuh-sepuh masih punya kepedulian sosial, masih punya kepedulian organisasi, masih punya kepedulian dakwah. Ini sesuatu yang sulit sekali ditemukan di luar negeri. Pulau teng Mesir niku buatan menangi ibu-ibu umur 58 kok dilantik itu buatan nonton. 4 tahun, 5 tahun pulau wonten mriku derek nate ningali ibu-ibu umur 58 dilantik muslimat buatan nonton mriku. Dadi tubalil ghuraba, bejone wong sing aneh-aneh. Jenenganku termasuk generasi aneh sing bejo. Dengan generasi sing aneh, sing antik, sing bejo. Nah, Nahdlatul Ulama kenapa dibela-bela oleh kita semuanya, dibela-bela oleh panjenengan semuanya yang sudah sepuh-sepuh? Karena memang Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini punya nilai yang sangat tinggi, punya nilai yang sangat besar. Kata Imam Syafi'i, man arafa tarikh zada aqluhu wa qala khata'uhu. Sapa wonge sing ngerti sejarah bakal sithik lupute, bakal tambah pintere. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa silsilah ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu usul sampai kepada Nabi Muhammad melalui para imam-imam yang alim soleh, melalui para musonef-musonef yang alim soleh. Zaman dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat itu sami perang dhewe. Para sahabat itu zaman riyen perang dhewe-dhewe. Aisyah perang kali kelompoknya Sayyidina Ali. Umat Islam terpecah belah. Kedudukannya Ali bin Abi Thalib direbut oleh Muawiyah. Umat Islam terpecah belah. Tapi setelah umat Islam terpecah belah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah. Dan kelompok-kelompok itu rata-rata menyimpang. Ada yang sampai mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Ada yang mencaci maki semua sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka mendengarkan nama Abu Bakar, langsung bilang laknatullah alaih, semoga Allah melaknatinya. Saking manggele kali Abu Bakar. Kok sing mimpin Abu Bakar, ora Ali bin Abi Thalib? Ketika mereka mendengarkan nama Umar, langsung laknatullah alaih. Ketika mendengarkan nama Utsman, akan langsung laknatullah alaih. Jadi mereka hanya menghormati Sayyidina Ali karena Allah wajah. Niki kelompok Syiah sangat benci kepada para sahabat kecuali Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi sendiri yaitu Aisyah tidak diterima oleh orang-orang Syiah. Padahal Kartini zaman sahabat itu saklintune Siti Khadijah nggih Aisyah. Aisyah itu dinikahi oleh Nabi saat masih muda. Meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad banyak sekali karena umurnya panjang. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari ibu-ibu. Salah satunya Aisyah, tapi hadis-hadis Aisyah tidak diterima oleh kelompok Syiah.
Ada lagi kelompok Mu'tazilah niku Islam akal-akalan. Pokoknya kudu dinemu akal. Nek ora dinemu akal ora diterima. Saat umat Islam terpecah belah ngoten niku, ulama-ulama ahli sunnah nengah-nengahi. Ayo padha kompak, ayo padha guyub mlebu ning ahli sunnah wal jamaah. Jenenge mawon jamaah bareng-bareng. Aja do pecah belah, aja do mungsuhan. Ayo padha kompak mlebu ning ahli sunnah wal jamaah. Akhire pun apa? Umat Islam sing sampun pecah-pecah wong nika gabung mlebet wonten ing ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dalam buku-buku sejarah disebut ahli sunnah wal jamaah niku sawadul aqdam, kelompok ingkang paling kathah pengikuti. Senajan dalu niki ingkang berangkat niki sekitar 500 wonten nggih kan 100 nggih kalih bansure kuatah sanget niku kan 100. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu termasuk sawadul aqdam, kelompok yang paling banyak pengikutnya. Syiah kalah, Mu'tazilah kalah, Murji'ah kalah, Khawarij kalah. Kelompok pada masa tabi'in dan seterusnya sampai zaman sekarang, pengikut yang paling besar adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan sekarang Nahdlatul Ulama oleh banyak pakar disebut organisasi terbesar sedunia. Terus NU niki organisasi paling gede sak dunia. Organisasi Islam paling gede sak dunia niku Nahdlatul Ulama. Niku dereng sing mati-mati diitung. Sing urip mawon nek diitung ahli sunnah wal jamaah niku organisasi paling gede. Kemarin nek sing mati diitung. Kita ini kan setiap ngirim tahlil ila jami ahli kubur min masyarikil ardi ila maghribiha, kepada semua ahli kubur dari arah timur sampai arah barat, bariha wa bariha, baik yang mati di laut maupun yang mati di darat, semuanya kalau dihitung NU itu paling kathah boten namung sak donya. Paling malaikat mohon paling akeh NU itu. Sing mati dihitung, sing urip dihitung. Kenapa Nahdlatul Ulama dan ahli sunnah wal jamaah itu diikuti oleh kebanyakan orang Islam? Karena ahli sunnah wal jamaah mengedepankan perdamaian, mengedepankan kekompakan, mengedepankan kembali kepada Al-Quran dan hadis melalui madhab-madhab Islam yang muktabar. Mbah Hasyim Asy'ari menyebut ada madhab Syafi'iyah, ada madhab Hambaliyah, ada madhab Malikiyah, ada madhab Hanafiyah. Akidahnya Maturidiyah, Asy'ariyah. Ini madhab-madhab yang didirikan oleh ulama-ulama hebat. Kok saat ini wonten kiai kontroversial, panggilannya Syekh di salah satu pondok Jawa Barat. Ditanggapi, Syekh, jenengan madhabnya nopo? Saya madhabnya Bung Karno. Buat geger. Media sosial geger. Madhab kok madhab Bung Karno. Padahal kalau kita ngeklik saja browsing di internet, jenengan bisa Google tulis madhab ngagem bahasa Arab, mim, dal, ha, ba, madhab. Langsung akan muncul mahwal madhab. Apa itu yang disebut madhab? Madhab itu adalah manhajul imam, manhajul imam fil fiqhi. Manhajnya atau cara berpikirnya imam-imam besar di dalam fikih. Jadi madhab haruslah didirikan orang-orang yang punya ilmu usul fikih, yang punya ilmu fikih, yang punya ilmu Al-Quran, yang punya ilmu hadis, yang punya ilmu balaghah dan ilmu-ilmu lainnya.
Lalu Imam Syafi'i ini tuh belajar bahasa mawon itu 6 tahun. Itu baru bisa disebut madhab. Madhabnya Bung Karno ya belum sakit disebut madhab. Nah, NU mengikuti madhab dari imam-imam yang ternama. Kemudian pengikutnya banyak sampai sekarang ini. Kulon itu wirawiri di luar negeri. Di sana umat Islam yang paling banyak amaliyahnya seperti kita. Amaliyahnya seperti kita persis. Jadi kita semuanya harus mantep, yakin, melu para ulama, nahdlatul ulama. Ini kita judui salah satu contoh mawon. Saat ini kata kelompok-kelompok enggak. Wonten kelompok yang disebut Wahabi. Pun nanti biarnya ibu, pun nanti nggih biasanya pun ustadz-ustadz jenggoten sidik-sidik dikaroke, sidik-sidik dikafirke, sidik-sidik dibekake. Itu ciri-ciri ulama Wahabi. Wonten malih kelompok MTA, wonten malih kelompok HTI, kelompok macam-macam kata sangat sakniki. Nah, fatwa-fatwa mereka sering sekali membingungkan masyarakat. Di Mesir ada ulama Wahabi ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya percampuran laki-laki dan perempuan di dalam satu majelis seperti ini? Atau percampuran laki-laki dan perempuan dalam satu kantor? Hukumnya boleh atau tidak? Jawabannya nopo? Haram. Dan terus ini dengan lenggah kali masing-masing tentang soal sistem ini, hukumnya haram. Dituruti ulama Wahabi. Karena apa? Menurut mereka wamin asyadil mahburat ikhtilatur rijal wanisa di majlisin. Paling banget hukum haram itu harame kumpul antarane laki-laki perempuan wonten ing setunggal majlis. Jadi wonten iki haram. Supaya tidak haram bagaimana Syekh? Supaya tidak haram yang laki-laki menyusul kepada yang perempuan. Supaya yang laki-laki menjadi anak persusuannya perempuan. Jadi ana wong lanang wong wedok kerja bareng ning kantor, sing lanang kon nyusu ning perempuan ben dadi anak persusuane perempuan. Wah, iku enak banget nih Pak. Jenengan terus boten Pak. Urut boten Bu nyusoni bapak-bapak. Kurang kerjaan. Lah niku kan fatwa sing bingung nggih. Masa bapak-bapak karo ibu-ibu kumpul sak majelis, sing ibu-ibu kok nyusoni bapak-bapake ben dadi anak sepersusuan. Nek pun dadi sak persusuan wis ora haram alih kumpul sak majelis. Iku lak jenenge fatwa edan. Makanya wonten kitab niku judule Al-Fatawa Al-Mudhikah. Fatwa-fatwa sing guyoke. Fatwa-fatwa sing guyoke sing sering disampaikan oleh ulama-ulama dari sebelah kanan. Belum lama ini malah lebih gila lagi, lebih guyoke lagi. Ya Syekh, kamu mau bertanya, bagaimana hukumnya perempuan pakai bra? Bra itu nopo? BH. Nah, jenengan lho sing jawab itu. Bagaimana hukumnya perempuan memakai BH? Dijawab haram. Jadi jenengan mangkat pengajian ke BH terus niku hukumnya apa? Haram. Aduh, berat. Kenapa kok bisa haram? Dalilnya apa? Dalilnya kata mereka, karena Rasulullah bersabda, naha ar-rasulu an bai'il ghurur. Rasulullah melarang jual beli yang ada penipuannya. Loh, pengajian atau BH kan bukan penipuan. Penipuannya gimana? Kalau jual beli ada penipuan saja haram, pengajian ada penipuannya juga haram. Susunya cilik di KIBH tadi kita pergi. Itu kan penipu. Niki fatwa sing pripun menurut jenengan iki? Bingung ke? Lah masa pengajian nganggo BH kok haram goro-goro menipu.
Letak penipuannya di mana? Yo barangnya mengsak jambu tapi katon gede. Marai bapak-bapak tadi kepengen. Niki miturut syekh-syekh mriku niku. Dadi fatwane ngawur-ngawur ngoten iki. Boten ngagem ilmu-ilmu ingkang dipun sebaraken, dipun ajaraken wonten ing pesantren. Contoh malih niki, jenengan saged tanglek teng rencang-rencang sebelah, kelompok sebelah. Bagaimana hukumnya makan daging anjing? Hukumnya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Haram nggih. Tapi sakniki wonten niku ustadz sebelah. Saya tidak menyebutkan kelompoknya apa, mengatakan daging anjing halal dimakan. Loh, dalilnya apa? Dalilnya karena di Quran nggak ada yang mengharamkan. Di hadis juga nggak ada hadis yang mengharamkan, berarti boleh. Ini fatwa yang membingungkan. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab pesantren, kitab para kiai, para ulama sudah berpendapat bahwa memakan daging anjing hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ada hadis idza walahul kalbul ina'a falyahsil sab'amaratin fa'iddauna biturab. Kalau ada anjing menjilat aqua, menjilat gelas, maka dibasuh 7 kali, yang satu menggunakan debu pasir. Itu dalil jelas. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Malik berdebat. Ini guru dan murid berdebat. Wahai Imam Malik, wahai guruku, menurutmu anjing itu najis atau tidak? Imam Malik menjawab, tidak najis. Kalau tidak najis, kenapa harus dibasuh 7 kali? Karena diperintahkan oleh Nabi. Jadi jangan tanya kenapa, laksanakan saja. Ini jawabannya sinten Imam Malik. Nek menurut sampean, santriku Imam Syafi'i, menurutmu piye? Segawon kuwi najis apa ora? Imam Syafi'i menjawab najis. Imam Malik bertanya lagi, kalau najis kenapa harus dibasuh 7 kali? Kan najis dibasuh sekali saja sudah cukup. Dijawab oleh Imam Syafi'i yang sangat cerdas, karena najis itu ada 2, ada mughalladah dan mukhafafah. Yang mukhafafah itu najis ringan cukup 1 kali, yang mughalladah itu najis berat yang harus dibasuh 7 kali. Oh, berarti menurut mazhab Syafi'iyah ada najis mughalladah dan mukhafafah. Setelah itu Imam Malik wafat, Imam Syafi'i juga wafat. Murid-muridnya ini mulai berdebat. Nek dipanen oleh orang. Murid-muridnya Imam Malik berpendapat karena tidak najis, minimal makruh. Jadi makan daging anjing itu minimal hukumnya makruh. Tetapi menurut mazhab Syafi'iyah karena itu najis berarti haram untuk dimakan. Dados Imam Malik kalian Imam Syafi'i memutuskan bahwa makan daging anjing itu hukumnya haram atau minimal makruh itu melalui penelitian Quran dan hadis yang panjang, melalui ilmu usul fikih, melalui ilmu Al-Quran, ilmu hadis sakit turute, baru muncul hukum. Tidak hanya sekedar neng Quran rano berarti oleh, tidak sekedar neng hadis rano berarti oleh. Kalau jawabannya seperti itu, kita tanya balik. Saat ini, neng aku ngantem bapakmu kira-kira oleh orang. Yang di dalam Al-Quran larangannya hanya wala taqul lahuma ufin. Jangan berbicara kasar kepada orang tua. Nek ngantem berarti ora. Kan kalau larangannya ning Quran. Nah, dibalik seperti itu. Cara logikanya dibalik seperti itu. Sama seperti dulu ada kiai ditanya, salaman setelah sholat boleh atau tidak?
ulama sebelah menjawab bid'ah. Kalau dia ini namun dijawab, kalau salaman bareng ngising gue oleh kok, mosok bar sholat ora oleh. Di balik logika nonton ini pun berkelindungan ulama-ulama sebelah itu. Nah, karena fatwa-fatwa dari ulama-ulama sebelah ini sering membingungkan, wajar jika Indonesia ini tidak tertarik dengan kelompok-kelompok seperti itu. Masyarakat Indonesia lebih tertarik kepada Nahdlatul Ulama dan juga kepada Muhammadiyah, yang lebih mudah diterima fatwa-fatwanya, yang lebih diterima gerakan organisasinya. Saat ini malah wonten malih gerakan itu anti Indonesia. Padahal kita ini sering nyanyi Jalal Waton, Hubul Waton minal iman. Setiap ada pelatihan pasti jenengan sedaya nyanyi Jalal Waton. Nek santri-santri boten Jalal Waton, Hubul Waton minal iman. Itu nek santri putra. Kita nyanyi Jalal Waton. Kemudian para ulama kita mencari dalil. Dalilnya apa ya waton itu? Hubul waton minal iman. Ulama-ulama Wahabi menolak. Hadis hubul waton minal iman itu hadis dhaif. Bisa dikatakan juga hadis palsu. Jadi hubul waton minal iman tidak ada dalilnya. Itu kata ulama sebelah. Terus bagaimana kita sebagai orang NU yang selalu nyanyi hubul waton minal iman ini dalile napa? Dalile wonten ing kitab Sahih Bukhari. Napa wonten kitab hadis Sahih Bukhari. Di dalam hadis tersebut diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau pulang dari pergi lalu melihat Makkah, lalu melihat Madinah, akan mempercepat laju kudanya, akan mempercepat laju untanya. Kenapa? Lisyiddatil hanin ila watonihi. Karena Rasulullah sangat cinta kepada tanah kelahirannya. Rasulullah sangat cinta kepada tanah kelahirannya. Dari situlah kemudian ulama kita Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab syarah hadis, beliau mengatakan wahadal hadis dalilun ala masyru'iyati hubil waton. Hadis ini merupakan dalil disyariatkannya cinta tanah air. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya berkata, kenapa orang zina itu diasingkan dari desanya? Hukumannya kenapa kok diasingkan? Imam Syafi'i mengatakan li'anna fi mufaraqatil awton syadidah. Karena berpisah dari tempat kelahirannya itu berat sekali. Oleh karena itu cinta tanah air wonten dalile. Panjenengan sedaya nyanyi Jalal Waton itu wonten dalile. Nah, karena Nahdlatul Ulama dalam setiap amaliyahnya itu ada dalilnya. Fatwa-fatwa para kiai nggih penak diterima. Akhirnya napa? NU ini pengikuti kata. NU ini pengikuti kata. Dengan cobi lah, melapak-lapak. Acara halal nonton iki. Niku teng luar negeri boten nonton. Halal bihalal niku boten nonton teng luar negeri. Kula pirang-pirang tahun teng luar negeri salat Id teng mriku niku nek bar salat Id namung qul a'udzu antum bi khair. Setiap tahun semoga kamu baik-baik saja. Hanya seperti itu, tidak ada silaturahmi dari rumah ke rumah. Tidak ada yang namanya masyarakat sowan kiai tiap tahun sowan kiai jaluk kapura tiap tahun boten nonton. Itu khas tradisi Indonesia. Karena apa? Kearifan lokal orang Indonesia yang sangat senang silaturahmi. Tentu pakai disuguh kupat,
disuguh jangan kotok. Saya pernah tanya, Mbah, niku namine kok jangan kotok niku napa? Oh, kotok niku saking bahasa Arab kotok. Kotok niku artinya keruputan. Jadi nek wis mangan jangan kotok, muga-muga keruputane di ngapura. Akhirnya wong ujung-ujung disuguh bupat kali jangan kotok. Nah, itu kan kearifannya ulama Indonesia. Arep poso mangan apem. Apem niku sing bahasa Arab afun, ya di Singapura afun. Wong Jawa ilate rada kangelan apem. Memang ilat Jawa niku angel. Riyen rencang kula teng pondok niku pun nate mau kitab latihan mau kitab. Wa dzakara lan nyebut sapa al musannifu Mbah Kiai Musonef. Niku sing leres. Lah kok rencang kula nembe latihan wa dzakara musannifi utawi dzakare Mbah Musonef. Wah, iki Musonef kok didakar-dakar iki. Terus wal hijiru lan celeng. Wis ditulis celeng, sesuk begini diundang karo kiai ini, coba diwaca wal hijiru lan celing. Wal bidu lan endok, ditulis endok. Sesuk begitu diundang kiai ini, ayo coba diwaca wal bidu lan anduk. Jadi salah kaprah pengucapan nonton itu pun biasa. Jenenge ilat Jawa. Tapi ulama-ulama Nahdlatul Ulama menghargai ilat Jawa. Ya wis rapopo. Kotok disebut jangan kotok ya rapopo. Apem, afun disebut apem ya rapopo. Terus kiai-kiai yang baru enak banget. Kalau pun nanti ngiring cerita saking para alumni Pondok Pesantren Tegalrejo. Pendiri Pondok Pesantren Tegalrejo niku Mbah Kiai Kudori. Mbah Kiai Kudori ada arto Rp30 zaman rupiah. Ajeng kagem bangun musola Pondok Pesantren Tegalrejo. Iki alam ceritanya ini benar apa salah, tapi kula mireng saking beberapa alumni. Saat Mbah Kudori mau membangun masjid, datanglah para seniman-seniman wayang dan lain sebagainya. Mbah, kami para seniman pengen membeli gamelan, tapi kami tidak punya uang. Kula nyuwun Mbah Kudori bantu para seniman tumbas gamelan. Ya wis iki ya duit Rp30 sampean kabeh tukokne gamelan. Padahal duit niku ajeng dibangun masjid Pondok Pesantren. Akhirnya nopo? Masjid itu dibangun. Duitnya malah dikasih seniman. Seniman ngertos, oh ternyata duitnya biyen kae arep digo bangun masjid. Ya wis yo saiki para seniman kompak gawe pagelaran seniman ning daerah Kedung. Duitnya dilumpukke diparengke Mbah Kiai Kudori. Ben Mbah Kiai Kudori saged bangun masjid. Akhirnya nopo pagelaran seniman diadakan sak Kedung, duitnya ngumpul diparengke Mbah Kudori niki atane jaringan riyen Rp30 kula wangsulke niki sing rencananya nambahi semonten kagem bangun masjid. Terus jadi duit masjid dijaluk seniman niki nek boten kiai sing jembar atine, boten kiai sing jembar manah, boten bakal diparingi. Tapi karena kiai-kiai kita ini dakwah dengan santun, dengan kearifan, dengan kelembutan, mengutamakan kasih sayang, ngerangkul wong awam, akhirnya kok NU menjadi organisasi terbesar sedunia. Nah, inilah kayaknya bapakan panjenengan sedaya sampun yuswa sepuh tasih khidmat NU. Berarti NU itu luar biasa. Monggo kita sedaya tetap mantep madep tumut para kiai sepuh. Mugi-mugi kita sedaya dados tiyang-tiyang ingkang slamet donya akhirat. Putra putri kita sedaya mugi-mugi dados lare-lare ingkang seneng ilmu, ingkang seneng kalian para ulama. Putra putri kita dados lare-lare ingkang saleh-salehah, ingkang khidmah wonten ing Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Niki malih napa sampun?
campur. Ini simbah-simbah ini kesehatannya pun boten kados kita. Kedah wangsul makanya dugi dalem kerokan riyen nggih Mbah nggih. Oh boten. Nek sing bapak-bapak ngoten iki aman. Wangsul paling namung wedi kalih bojo, dalem bojone melu pengajian. Dadi bapak-bapak ini tenang. Kula pun nanti tangleti, NU niku bener terus napa wonten salahe. Kadang-kadang wonten salahe. Bapak-bapak ini ngamalke ilmu niku kadang-kadang salah. Lho sing salah sing ketemu iki ilmu bapak-bapak iki. Ada sebuah ayat fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasawa wa ruba. Nikah ana wong wedok loro, telu, papat. Nek wong Syiah nafsiri masna iku loro-loro berarti papat. Sulasa telu-telu berarti 6. Waruba papat-papat berarti 8. Oleh duwe bojo 18. Niki menurut Syiah. Nek Nahdlatul ulama aswaja paling kada sekawan. Tapi fa'in hiftum ala ta'dilu. Nek sampean wedi ngadil, ora adil, wedi ora adil, fawahidah nikahi siji wae. Jadi nikah kali bojo siji niku tafsir sing leres wedi ora adil. Lah saiki bapak-bapak niku wedi karo bojone. Lah iki tudune wedi ora adil ya nikah siji wae. Saiki bapak-bapak rumane sing ngringin-ringin niku. Niku boten wedi ora adil nek wedi karo bojone nikah siji wae. Lah iki kadang-kadang NU salah ngamalke. Terus nek piyambak duwe bojo siji bapak-bapak niku kedahe wedi ora adil. Nek wedi karo bojone ampun wedi karo bojone, wedi karo pangeran mawon. Nggih pun niku ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken wonten ngersanipun panjenengan saged manfaat fid dunya wal akhirah. Kathah kelepatan saking kula yen menapa dengan kathah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula mangke Kyai Sepuh mawon. Nggih, saking Suriah mawon. Nggih, kula dereng pantun donga mangke saking Kyai Sepuh mawon.